awal itu 32 orang. Di sini baru ada 31 kurangi 4, berapa? 27. Ya nggak apa-apa, mungkin nanti menyusul. Oke, saya share screen dulu. Materi apa sih yang akan kita bahas hari ini? Oke, jadi ini suara saya terdengar cukup jelas? Dengar, Bu. Jelas, Bu. Oke, terima kasih. Oke, jadi hari ini kita mau membahas tentang judulnya ini ya, substitusi bentuk khusus. Bedanya apa dengan teknik substitusi yang sebelumnya kita lakukan? Biasanya kan kita memisalkan bagian dari fungsinya itu sebagai U ya. Nah, hanya saja pada beberapa bentuk yang kita temui, biasanya tuh misalnya dalam aturan pangkat yang diperumum gitu ya. Misalnya kita punya bentuk integral. Aduh, maaf, misalnya integral dari 1 dibagi akar dari 3x min 5 dx. Gitu. Biasanya apa yang kita pilih sebagai U yang ada di bagian dalam akarnya ya, 3x min 5. Tapi tanda akarnya sendiri nggak kita masukkan sebagai bagian dari U. Gitu. Kita hanya memilih yang ada di bagian dalam akarnya atau enggak bagian dalam fungsi yang nantinya akan dipangkatkan. Tapi pangkatnya sendiri biasanya nggak ikut dimasukkan. Nah, kalau bentuknya seperti ini sih oke ya, kita bisa selesaikan dengan memanfaatkan U-nya sama dengan 3x min 5. Tapi kalau misalnya kita ubah sedikit aja, misalnya ini jadi x kuadrat dibagi akar dari 3x min 5. Ini nggak bisa lagi kita pilih U-nya sama dengan 3x min 5, ini nggak bisa kita selesaikan. Atau mungkin sedikit berbeda, integral dari 1 dibagi akar dari 3x kuadrat min 5 dx. Ini juga nggak bisa kita selesaikan dengan memilih bagian dalamnya saja sebagai U. Itu. Nah, ada lagi? Oke, sedikit lagi. Integral 1 dibagi 3x kuadrat min 5x misalnya. Ini juga sama ya, nggak bisa kita pilih U-nya hanya sebagai bagian dalam, bagian bawah fungsi yang akan kita integralkan. Nah, untuk hari ini ada 3 macam substitusi bentuk khusus yang akan kita bahas. Yang pertama adalah integral yang mengandung bentuk, ini salah. Yang pertama adalah integral yang mengandung bentuk AX plus B pangkat M per N. M dan N-nya masing-masing bilangan bulat. Yang kedua adalah bentuk substitusi dengan fungsi trigonometri. Substitusi dengan fungsi trigonometri. Jadi fungsinya sendiri bukan fungsi trigonometri yang akan kita integralkan, hanya nanti supaya kita bisa menyelesaikan pengintegralannya kita harus substitusikan dengan suatu fungsi trigonometri. Gitu. Dan nanti kita perlu otak-atik dengan fungsi inverse trigonometrinya juga supaya ya untuk mengembalikannya ke dalam variabel asalnya gitu. Satu lagi adalah integral dari fungsi rasional. Apa itu fungsi rasional? Fungsi rasional itu adalah fungsi yang bentuknya rasio gitu ya. Jadi pembagian antara fungsi polinom dengan fungsi polinom lain.
nanti kita lihat ada macam-macam juga ininya ya, apa namanya, strategi yang bisa kita pakai untuk integral fungsi rasional. Nah, ya kurang lebih seperti itu. Oke, kita lihat dulu ya kalau sudah membaca modulnya, meskipun modul lama harusnya tetap bisa mengerjakan ya, karena ini saya ngambil soalnya dari modul lama. Oke, karena ada beberapa soal yang saya acak, jadi saya mesti ceknya dari question bank. Saya bisa memilih tag tertentu, bisa ya. Oke, kita lihat soal pertama. Nah, kalau tadi ada fungsi rasional itu kan adalah polinom yang dibagi dengan polinom. Nah, tapi dibedakan menjadi dua macam. Pertama, fungsi rasional sejati dan fungsi rasional yang tak sejati. Ini mirip dengan kalau waktu dulu belajar pecahan tuh waktu SD kan ada yang namanya pecahan murni dan ada pecahan campuran gitu ya. Nah, fungsi rasional sejati itu maksudnya yang pecahan murninya gitu. Jadi pangkat polinom, derajat dari polinom yang menjadi pembilang itu lebih kecil dibandingkan dengan derajat polinom yang menjadi pembilang. Pembilang itu yang atas, penyebut yang di bawah ya. Jadi derajat polinom yang menjadi pembilang itu lebih rendah daripada derajat polinom yang menjadi penyebutnya, gitu. Kenapa nggak boleh dibalik, nggak boleh sama? Karena itu berarti masih bisa dibuat seperti pecahan campurannya gitu ya. Jadi kita tuliskan dalam bentuk polinom ditambah dengan fungsi rasional. Kalau derajat pembilangnya lebih tinggi atau sama dengan derajat penyebutnya. Jadi ini pernyataan yang salah ya. Kita lihat kunci jawabannya. Oke, ini sudah sesuai. Terus kita cek berikutnya. Salah pencet. Oke, nah ini tadi untuk fungsi-fungsi yang memerlukan substitusi dengan fungsi trigonometri, ada beberapa bentuk yang nanti perlu kita ingat gitu ya. Ada apa aja? Oke, saya lihat di sini aja deh. Gitu. Jadi kalau misalnya kita punya bentuk A kuadrat dikurangi X kuadrat, kita menggunakan substitusi X-nya itu sama dengan A sinus T. Tapi kalau tandanya, jadi A kuadratnya depan tandanya positif, tapi X kuadratnya depan tandanya negatif. Ini substitusinya A sinus T. Nanti tuh fungsinya akan berubah menjadi A cos T. Bentuk akar dari A kuadrat min X kuadrat. Kalau keduanya positif, kita melakukan substitusi dengan A tangen T. Gitu. Dan nanti bentuk akar ini akan berubah menjadi A sekan T. Terakhir, kalau X-nya koefisiennya positif, tapi A-nya koefisiennya negatif, kita substitusikan X-nya sebagai A sekan T. Gitu. Dan ini akan menghasilkan bagian akarnya ini menjadi bisa positif A tangen T atau negatif A tangen T. Oke, jadi yang ini, kalau A kuadrat plus X kuadrat, perhatikan tanda koefisien dari A kuadrat maupun X kuadratnya sama-sama positif. Maka ini hasilnya menjadi A tangen T. Gitu. Dengan, bentar, itu enggak? Oh, salah. A kuadrat X kuadrat hasilnya A sekan T, tapi yang disubstitusikannya X-nya adalah A tangen T. Ini pernyataannya benar ya. Oke.
Terus ini kayaknya mirip-mirip, beda bentuknya aja. Nah, kalau A kuadrat min X kuadrat hasilnya menjadi A kosinus T, kita cek betul ya. A kuadrat min X kuadrat hasilnya A kosinus T dengan yang kita substitusikan X-nya adalah A sinus T. Jadi ini pernyataan benar. Oke. Berikutnya. Nah, kalau ini terbalik ya, harusnya yang disubstitusikannya A sinus T, nanti akar dari A kuadrat min X kuadratnya hasilnya adalah A cos T. Terbalik, yang mana yang menjadi hasil, mana yang bagian yang disubstitusi. Oke, udah sesuai ya kunci jawabannya. Berikutnya, oke, ini integral dari X dikalikan X plus 1 pangkat 2/5 dx. Ini salah satu contoh yang ada di dalam modul. Nah, yang kita substitusikan adalah U pangkat 5 sama dengan X plus 1. Gitu. Atau U sama dengan X plus 1 pangkat 1/5. Ya, jadi akarnya ikut dimasukkan sebagai pemisahan di U. Ternyatanya kayaknya benar ya. Oke. Berikutnya. Beberapa bentuk integral fungsi rasional dapat diselesaikan dengan menggunakan teknik substitusi biasa. Betul. Karena kalau misalnya kita punya bentuknya kayak gini. Ya, mungkin kan kita udah beberapa kali juga ya nemu. Misalnya kayak gini, X kuadrat plus 1 dibagi dengan X pangkat 3 plus 3X min 10 dx gitu. Nah, ini kita nggak perlu substitusi dengan bentuk khusus ya, tapi kita cukup memilih U-nya sama dengan X pangkat 3 plus 3X min 10. Nanti kita akan dapatkan DU-nya adalah 3X kuadrat plus 3 dx, atau ini dengan sifat distribusi, kita keluarkan 3-nya, jadi X kuadrat plus 1 dx. Atau dengan kata lain, sepertiga DU sama dengan X kuadrat plus 1 dx. Jadi ini substitusi yang biasa ya, nggak usah substitusi bentuk khusus. Oke, ini pernyataannya benar berarti ya. Berikutnya, fungsi rasional yang tak sejati adalah fungsi rasional yang dapat dituliskan sebagai penjumlahan fungsi polinom dengan fungsi rasional sejati. Betul ya, jadi seperti pecahan campuran, misalnya 5,5, berarti itu kan sebetulnya 5 ditambah dengan setengah gitu. Nah, kalau di dalam bentuknya fungsi polinom, jadi ada fungsi polinom biasa, maksudnya dalam kaitannya pada fungsi rasional, yang tak sejati itu berarti ada fungsi polinom biasa ditambah dengan fungsi rasional yang sejati. Ini benar ya pernyataannya. Oke. Berikutnya. Nah, kita kembali lagi dengan bentuk-bentuk yang ini. Integral fungsi yang melibatkan bentuk akar dari A kuadrat plus X kuadrat dapat diselesaikan dengan mensubstitusikan X sama dengan A sekant T. Oke, ingat kembali bahwa kalau koefisien dari A kuadrat dan X kuadrat yang sama-sama positif, kita substitusikan yang tangen. Kalau yang sekant itu, pada saat koefisien X kuadratnya positif dan A kuadratnya negatif. Jadi ini pernyataannya salah. Oke. Berikutnya. Integral yang melibatkan bentuk akar dari A kuadrat min X kuadrat dapat diselesaikan dengan mensubstitusikan X sama dengan A sinus T. Ini betul.
Ya, karena tanda X, koefisien untuk X kuadratnya tandanya negatif. Nah, satu lagi, ini sebaliknya. Jadi koefisien untuk X kuadratnya positif, koefisien untuk A kuadratnya yang negatif. Maka ini bukan lagi kita memisahkan X-nya sebagai A sinus T, tapi kita memisahkannya pakai A secant T. Kenyataannya salah. Ya. Hati-hati, perhatikan tanda untuk X kuadrat dan A kuadratnya, karena kalau bertukar posisinya, ya berarti pemisahan yang kita pilih juga akan berbeda. Selanjutnya, integral yang mengandung bentuk AX plus B dipangkatkan dengan M per N diselesaikan menggunakan substitusi U sama dengan AX plus B. Nah, ini biasanya tidak selalu bisa sih ya. Jadi kalau kita pilih AX plus B ini biasanya tidak cocok gitu. Jadi yang kita pilih adalah AX plus B pangkat 1 per N, atau U pangkat N sama dengan AX plus B. Ini pernyataan yang salah ya. Soal berikutnya. Integral yang mengandung bentuk AX plus B pangkat M per N diselesaikan menggunakan substitusi U sama dengan AX plus B pangkat M. Bukan pangkat M ya, tapi harusnya pangkat 1 per N. Salah juga. Oke, berikutnya ini dari contoh soal yang ada di modul juga ya. Misalkan fx sama dengan 1 dibagi x dikurangi akar x. Nah, untuk menghilangkan bentuk akar saat mengintegralkan fungsi fx, kebayang nggak kalau ini gimana ya, apa yang harus kita lakukan untuk bisa menyelesaikan integral fungsi ini? Kalau terpisah sih oke ya, jadi 1 per x dikurangi 1 dibagi akar x, bisalah diselesaikan gitu dengan cara yang sudah kita bahas sebelumnya, baik dengan aturan pangkat yang diperumum ataupun dengan integral dari 1 per UDU, itu kan hasilnya menjadi ln mutlak U. Tapi di sini, karena keduanya ini menyatu gitu ya sebagai penyebut dari pecahan, maka ini nggak bisa kita pisahkan. Itu. Dan ini supaya bisa kita selesaikan, kita memisalkan U-nya bukan U sama dengan X, karena kalau kayak gitu mah kan nggak akan ada pengaruhnya. Tapi di sini kita pilih U-nya adalah akar X, atau U kuadratnya sama dengan X. Ya, ini yang sudah dibahas di dalam contoh di modul ya. Ini pernyataan benar. Oke. Dua soal lagi. Saat menyelesaikan integral fungsi rasional, salah satu strategi yang dapat digunakan adalah memisahkan fungsi rasional menjadi penjumlahan dari beberapa suku fungsi rasional yang pembaginya memiliki order lebih rendah. Betul ya, jadi khususnya yang kita inginkan adalah nanti si pembaginya atau penyebutnya itu berbentuk fungsi linier, jadi AX plus B gitu. Nah, hanya saja ini tergantung seperti apa faktor dari penyebut yang awalnya gitu. Nah, akan ada pemilihan pembilang yang berbeda-beda pada saat kita punya misalnya apakah faktornya itu berbeda semua atau faktornya ada yang kembar atau ada yang harus kita hanya bisa difaktorkan dengan bentuk yang X kuadrat, bentuk persamaan kuadrat gitu ya. Seperti itu. Tapi betul salah satu strategi yang dapat digunakan ini kita faktorkan dulu bagian penyebutnya, terus nanti kita pisahkan menjadi beberapa suku gitu, yang ordernya lebih rendah gitu, atau derajat polinomial lebih rendah. Aduh, maaf.
Selanjutnya soal yang terakhir. Salah satu bentuk identitas fungsi inverse trigonometri yang benar adalah tangen dari inverse secant X adalah akar dari X kuadrat min 1. Kita coba cek ya, mana hubungannya dengan inverse trigonometri. Nah, yang kita punya adalah sinus dari inverse cosinus adalah akar dari 1 min X kuadrat. Cosinus dari inverse sinus adalah akar dari 1 min X kuadrat. Secant dari inverse tangen adalah akar dari 1 plus X kuadrat. Tangen dari inverse secant adalah akar dari X kuadrat min 1. Yang tadi kita punya akar dari X kuadrat min 1 itu adalah tangen dari inverse secant. Jadi ini pernyataan yang benar ya. Oke, kunci jawabannya oke, tidak ada yang perlu dianulir ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu terkait tes awal. Sepertinya nilainya sudah bagus-bagus ya. Rata-ratanya di atas 85. Tadi saya cek. Gimana, ada pertanyaan? Dari saya enggak, Bu. Oke. Saya juga, Bu. Ya, yang lain saya anggap terwakili ya kalau gitu. Baik. Ya tadi saya ada Bu dari saya. Oh iya, terima kasih. Tadi saya sudah menyampaikan secara sekilas gitu, sambil membahas tes awal ya, apa aja yang akan kita bahas. Pertama, bentuk fungsi yang kalau diintegralkannya itu ternyata mengandung bentuk AX plus B dipangkatkan dengan M plus N. Nah, cirinya apa? Berarti cirinya nanti ini ada fungsi yang bentuknya ada mengandung akar gitu ya. Terus, tapi yang di dalam akarnya itu pangkat X-nya cuma 1. Ya. Nah, kita lihat pada modul praktikum. Kelebihannya. Nah, tapi tentunya sebelum kita melakukan substitusi bentuk khusus ini, baiknya sih kita coba dulu kalau pakai substitusi yang biasa ini bisa kita selesaikan apa enggak. Daripada capek-capek gitu ya, ternyata oh ada cara yang lebih mudah, ada yang cara yang lebih sederhana. Nah, sebagai contoh, kalau kita punya ini tadi ya, hasil coret-coretan di awal, kalau kita punya bentuknya seperti nomor 1 ini, oke, dia mengandung bentuk 3x min 5 dipangkatkan dengan 1/2. Betul ya, ini tidak masalah mau tandanya positif apa negatif. Nah, tapi ternyata kalau kita misalkan U-nya adalah 3x min 5, ini masih bisa selesai kan ya. Kalau U-nya 3x min 5, berarti DU-nya kan 3dx, atau 1/3 DU sama dengan dx, sehingga fungsi ini bisa, integralnya bisa kita tuliskan sebagai U pangkat min setengah 1/3 DU. Atau ini kan hasilnya jadi 1/3 U pangkat setengah dibagi dengan setengah. Terus C, berarti 2/3 kembalikan ke semula akar dari 3x min 5 plus C. Itu ya. Nah, cermati dulu bentuk integralnya, apakah bisa kita pilih bagian dalam akarnya sebagai U atau tidak. Nah, tapi berbeda dengan soal yang di bawahnya, gitu ya. Nah, kita lihat kalau kita pilih yang ini, kita pilih U-nya sama dengan akar 3M. Kalau kita pilih U-nya sama dengan 3x min 5, berarti kan kita akan dapatkan DU-nya 3dx gitu. Sedangkan di atas ini ada x kuadratnya. Apa yang terjadi? Ya, nanti kalau kita maksa masukin, berarti ini nggak akan berubah jadi U dong. Ya, bisa sih lebih maksa lagi gitu ya, kita ubah aja, gimana kalau ininya diubah. Berarti kalau gitu kita bisa menuliskan 3x-nya sama dengan U plus 5, terus berarti x-nya adalah U/3 ditambah 5/3 gitu. Nanti substitusikan semua.
Silahkan dicoba ya kalau penasaran. Saya sendiri belum pernah coba. Oh, boleh boleh kita iseng ya. Mari kita coba saja. Jadi berapa nih? U/3 plus 5/3 kuadrat, dx-nya menjadi 1/3 du, bawahnya menjadi u pangkat setengah integral. Bisa sih ya kayaknya. Kita perlu jabarkan atasnya gitu, terus nanti dibagi suku demi suku. Bisa ternyata ya. Nah, cuma kayaknya lebih susah nggak? Oke, mari kita coba menggunakan space lain supaya bisa kita teruskan dengan lebih baik ya. Integral dari x kuadrat dibagi akar dari 3x min 5 dx. Oke ya. Nah, tapi kalau misalnya menggunakan cara yang di textbook, ini lebih baik kita pilih u-nya sama dengan akar dari 3x min 5. Dengan kata lain, u kuadratnya adalah 3x min 5. Tuh. Terus gimana dong x kuadratnya jadi apa? Ya otak-atik juga sih. Jadi u kuadrat plus 5 sama dengan 3x, berarti x-nya adalah 1/3 u kuadrat plus 5/3. Nanti x kuadratnya tinggal kita kuadratkan ini, jadi 1/9 kali u kuadrat plus 10u plus 25. Gitu. dx-nya apa? Kalau u kuadratnya sama dengan 3x min 5, berarti 2u du sama dengan 3 dx. Dengan kata lain, apa nih? 2/3 u du sama dengan dx. Gitu. Jadi ini berubah menjadi integral x kuadratnya menjadi 1/9 kali kuadrat plus 10u plus 25 dibagi dengan u kali 2/3 u du. Ini habis ya dibagi, dan saya nulisnya kemana? Ke bawah sini deh. Jadi ini sama dengan 2/27 integral dari u kuadrat plus 10u plus 25 du. Sampai sini mau bisa diterusin sendiri ya. Jadi apa? 2/27 mau 1/3 u pangkat 3 ditambah 10/2 u kuadrat ditambah 25 u. Terus C, kembalikan ke variabel semula. 2/27 kali 1/3 3x min 5 pangkat 3/2 ditambah 5 3x min 5 pangkat 2/2, 1 ya. Tambah lagi 25 kali 3x min 5 pangkat setengah. Terus C. Gitu. Tapi sepertinya kita bisa selesaikan yang ini juga ya. Caranya mirip. Kalau ini jadi apa ya? Kalau ini jadi 1/3 1/27 ya. Kan u kuadrat plus 10u plus 25 dibagi u pangkat setengah du. Atau ini jadi 1/27 dikalikan dengan integral u pangkat 2 dikurangi ya. 2 dikurangi setengah 3/2 plus 10u pangkat setengah plus 25 u pangkat min setengah du. Oh ya. Lanjutkan sendiri aja ya. Harusnya nanti dapat hasil yang sama.
Oke, kayaknya ini masih cukup sederhana, bisa kita selesaikan dengan pemisahan yang biasa. Tetapi kalau kita cek pada contoh yang ada di dalam modul, gitu. Nah, ini kan pada contoh yang pertama, integral dari 1 per x min akar x dx. Ya, kalau ini mah nggak mungkin kita pilih U-nya sama dengan X kan. Ya, terpaksa kalau ini harus kita pilih yang menjadi U-nya ini adalah akar X. Ini sebagai akar X. Sehingga U kuadratnya kan sama dengan X, dan akan kita dapatkan 2U du-nya sama dengan dx. Tuh, terus kita substitusikan, X-nya kan jadi U kuadrat, akar X-nya menjadi U. Nah, bentuknya kayak gini, integral dari 2U du dibagi U kuadrat min U. U-nya kita bisa bagi ya, hasilnya menjadi integral 2 dibagi U min 1 du. Terus kita misalkan U min 1-nya sebagai V, du-nya akan sama dengan dV. Saya tidak memanggil dV ya. Dan jadi akan kita dapatkan formulasi integralnya adalah integral dari 2 per V. dV itu. Atau sama dengan 2 ln mutlak V plus C, kita substitusikan ulang menjadi 2 ln U min 1. Mutlak U min 1 plus C. Nah, jangan lupa U-nya dikembalikan lagi ke akar X. Sehingga mendapatkan hal seperti ini. Kemudian pada contoh 27 juga gitu. Kita bisa cek ini integral dari X dikalikan, ini maksudnya pangkat 5-nya untuk akarnya ya, bukan untuk X-nya. Integral dari X dikalikan dengan X plus 1 pangkat 2 per 5. Nah, kalau kita pilih U-nya sama dengan X plus 1, berarti kan du-nya sama dengan dx. Tapi X-nya menjadi apa? Ya, sehingga X-nya jadi dibuat apa ya? U min 1 gitu. Tapi kayaknya selama masih ada tanda akarnya agak sulit juga kita selesaikan gitu. Nah, beda dengan tadi ya, kebetulan kalau yang tadi mah akarnya kayaknya cukup sederhana. Jadi bisa diselesaikan. Kalau yang ini, yang penasaran boleh coba sendiri ya. Nah, cuma kita pilih di sini U-nya adalah akar pangkat 5 dari X plus 1. Jadi ini kan bisa kita tuliskan sebagai integral dari X dikalikan dengan X plus 1 dipangkatkan dengan 2 per 5 du, dx ya. Atau ini sebetulnya bisa kita tuliskan juga sebagai integral dari X dikalikan dengan X plus 1 pangkat dengan 1 per 5 yang dipangkatkan lagi dengan 2. Gitu. Nah, dalam hal ini kita memilih U-nya sebagai X plus 1 pangkat 1 per 5. Kita mengambil pangkat yang menjadi pecahannya. Kalau U-nya sama dengan akar pangkat 5 dari X plus 1, maka U pangkat 5-nya adalah X plus 1, terus kita cari diferensialnya, 5U pangkat 4 du sama dengan dx. Mungkin yang perlu diperhatikan, mencari diferensial dari U-nya ya. Biasanya kan kita punya U-nya itu pangkat 1, sehingga kita langsung dapatkan du sama dengan sesuatu kali dx gitu. Turunan fungsinya dikalikan dengan dx. Nah, tapi sekarang U-nya pangkatnya tidak 1, jadi kita cari turunan dari U-nya dulu menjadi 5U pangkat 4, baru kenakan diferensialnya du. X-nya sendiri, kebetulan ini kalau kita turunkan, turunan dari X adalah 1, turunan satunya 0, gitu ya, terus dx. Jadi, dapatnya seperti ini. Gitu. Nah, berikutnya kita substitusikan semua yang sudah kita tuliskan di sini, X-nya kita ganti dengan apa ya? Oke, karena U pangkat
5 sama dengan X plus 1, berarti kita akan punya X-nya sama dengan U pangkat 5 kurangi 1. Gitu. Nah, jadi X ini kita gantikan menjadi U pangkat 5 min 1. X plus 1 pangkat 2 per 5, X plus 1 pangkat 1 per 5-nya kan kita ganti dengan U. Jadi ini jadi U dipangkatkan lagi dengan 2, gitu, U kuadrat. Dx-nya kita ganti dengan 5U pangkat 4D. Terus jabarkan ya, kita kalikan dulu semua, dapatnya bentuknya yang polinom. Udah bisa kita selesaikan pakai aturan pangkat. Jangan lupa dikembalikan ke variabel semula. Oke, pada Maple, seperti biasa sih kita bisa, klik nih worksheet dulu ya. Seperti biasa kita bisa aja sih langsung hitung integral dari tadi 1 dibagi X min, salah. Nah, misalnya seperti ini 1 dibagi X min akar X. Langsung keluar itu hasilnya kayak gini. Lebih ribet ya bentuknya. Ini 2 ln mutlak dari akar X min 1 plus C. Ini munculnya 2 arcus tangan hiperbolik. Keluarnya lebih ajaib ya. Apakah bisa disimplify? Nggak mau. Nggak mau dia. Kenapa ya? Bentuknya malahan jadi lebih rumit ya kalau kita langsung pakai. Nah, tapi kita coba pakai tutor integration methods. Kita coba masukkan fungsi yang sama, 1 dibagi X dikurangi. Betul kan? Fungsinya sama. X dikurangi akar X. Square root dari X. Kita klik start. Nah, munculnya seperti ini. Kita bisa pakai change ya untuk menggantikan variabel seperti biasa. Hanya saja kita pilih sekarang U-nya sama dengan X pangkat 1/2. Atau mau pakai tulisan square root juga boleh ya. Klik apply. Nah, kita dapat seperti ini. Terus kita apain lagi ya. Jadi sama Maple memang jadinya lebih cepat. Kenapa? Karena kita nggak usah lagi masukin, kalau U-nya sama dengan akar X, kalau gitu X-nya jadi apa? Udah gitu, DX-nya harus diubah jadi apa? Nah, sama Maple tuh langsung otomatis mengubah semua variabel X-nya menjadi U. Gitu. Nah, sekarang sih kita pakai constant multiple dulu ya, biar keluar dulu 2-nya. Terus kita change lagi, V sama dengan U min 1. Klik apply, dan dapatnya 2 integral dari 1 per V dv. Terus kita pakai power untuk mendapatkan 2 ln V. Terus apalagi yang belum dilakukan, kita revert, kembalikan ke variabel semula. Ini hati-hati, ini kembalinya baru jadi U, padahal variabel awal kita adalah X, jadi kita klik revert sekali lagi. Udah hasilnya keluar seperti ini. Nah, ternyata kalau kita pakai cara yang ini mah hasilnya sama ya dengan apa yang sudah kita hitung. Tapi yang hanya saja memang keterbatasan dari Maple ini dia nggak akan ngeluarin tanda mutlaknya. Harusnya kan ln mutlak dari V itu di sini. Di Maple nggak keluar itu. Nah, kemudian yang menarik hasilnya kok jadi sedikit beda juga ya. Kalau kita ngitung dengan cara pakai integration methods tutor sama yang ini. Tuh. Ya mungkin nanti kalau sudah mempelajari fungsi kompleks ya, yang udah masuk fungsi arcus tangan hiperbola, bisa dicek kembali. Apakah ini sama sebetulnya yang atas dengan yang bawah. Gitu. Oke, kita coba satu soal lagi yang tadi menjadi contoh.
Kita pakai integration methods lagi. Fungsinya apa ya? X dikalikan akar pangkat 5 dari X plus 1 pangkat 2. Nah, jadi kita tuliskan X dikalikan X plus 1 ya. X plus 1 dipangkatkan dengan 2/5. Lalu kita klik start. Tuh. Kemudian kita lakukan perubahan variabel, klik change, U sama dengan X plus 1 dipangkatkan dengan 1/5. Klik apply, atau tekan enter, langsung berubah seperti ini. Jadi kita nggak perlu merinci dulu bentuk-bentuk ini gitu ya. Tidak perlu menjabarkan bentuk ininya juga, tapi langsung ke hasil akhirnya. Nah, harusnya sih kita juga bisa kalau misalnya mau menuliskan U pangkat 5 sama dengan X plus 1. Di dalam pemisalannya. Keluar hasilnya sama gitu ya. Jadi dalam melakukan pemisalan U-nya tidak harus pangkatnya 1, boleh langsung U-nya pangkat 5, berarti akan sama dengan X plus 1. Seperti itu. Kalau udah di sini sih kita bisa klik apa difference, constant multiple 2 kali, terus aturan pangkat 2 kali ya. Jangan lupa kita kembalikan ke variabel semula, klik revert. Dia udah mengubah keseluruhannya ya. Seperti itu, cukup sederhana mungkin ya. Sama hasilnya. Oke, jadi itu bentuk yang pertama kalau melibatkan bentuk AX plus B pangkat M per N. Tapi syaratnya pangkat X-nya harus 1 ya. Kalau X-nya pangkatnya 2 ya akan beda. Oh iya. Maaf untuk para aslep, saya lupa belum kirim modul terbarunya ya. Nanti sesudah penjelasan saya kirimkan. Kemudian, nah yang kedua ini mungkin agak lebih rumit gitu dibandingkan yang pertama. Karena di sini kita melakukan substitusi dengan fungsi trigonometri. Bentuk fungsi yang seperti apa saja yang harus kita pakai substitusi dengan integral, kita harus substitusikan dengan fungsi trigonometri, itu kalau mengandung bentuk yang seperti ini, akar dari A kuadrat min X kuadrat, akar dari A kuadrat plus X kuadrat, atau akar dari X kuadrat min A kuadrat. Kembali lagi, ini kita substitusikan dengan bentuk fungsi trigonometri kalau pada saat kita pilih U-nya sama dengan A kuadrat min X kuadrat, atau U-nya sama dengan A kuadrat plus X kuadrat, atau U-nya sama dengan X kuadrat min A kuadrat, ini tidak bisa kita pakai aturan pangkat yang diperumum, diferensialnya tidak cocok. Jadi yang mana ya misalnya, nah yang ini saya coret-coret di tempat lain, misalnya tadi apa, integral dari 1 dibagi akar dari 3x kuadrat min 5 dx. Nah, kalau atasnya ini X, kalau atasnya ini X, ini masih bisa kita misalkan U-nya adalah 3X kuadrat min 5. Kenapa? Karena nanti DU-nya adalah 6X dx. Gitu. Nah, ini udah ada pasangannya ya. Atau dengan kata lain, 1/6 DU sama dengan X dx. Ya, jadi ini kita bisa misalkan menjadi integral dari 1/6 U pangkat min setengah DU gitu. Aturan pangkat yang diperumum ya kalau kita pakai ini. Tapi kalau bentuknya adalah 1 dibagi akar dari 3x kuadrat min 5 dx, kan nggak bisa ya kita pilih U-nya 3x kuadrat min 5. Kenapa? Karena ya kembali lagi DU-nya kan 6x dx, padahal di sini atasnya tuh nggak ada x-nya, jadi diferensialnya tidak sesuai. Terus apa yang harus kita lakukan supaya bisa menyelesaikan integral ini? Oke, perhatikan bahwa bentuknya
Periksa koefisien dari X kuadratnya positif apa negatif. Di sini positif ya. Gitu. Terus yang apa namanya? Yang konstan yang bentuknya bilangan, bentuk bilangan realnya ini pasangannya juga tandanya bukan positif ya, tapi negatif. Kalau periksa lagi, kalau tandanya sama-sama positif, berarti kita substitusinya pakai yang tangan. Tapi karena ini tandanya negatif, berarti kita pakai substitusinya yang secant. Bagaimana menentukan A dan T-nya? Oke, berarti dalam hal ini A kuadratnya akan sama dengan 5. Berarti A-nya sebetulnya boleh positif 5 atau negatif 5, tapi mari kita mengambil sisi positif dalam hidup ya. Jadi kita buat saja A-nya adalah akar 5. Gitu. Ada yang, tapi aku mau orangnya pesimis, pengen ngambilnya yang negatif, ya bebas lah. Mau pakai yang negatif juga harusnya nggak jadi masalah ya. Tapi ini supaya kita nggak dipusingkan juga nanti dengan tanda-tanda saat kita mengubahnya ke dalam bentuk secant, tangan, dan lain-lain. Nah, berikutnya berarti kita juga punya U kuadrat sama dengan 3X kuadrat. Betul ya? Dengan kata lain, U-nya adalah akar 3 dari X. Kembali lagi, ini saya mengambil yang positifnya, tapi kalau ada yang pengen ngambil negatifnya, boleh juga. Terus, apa? Nah, berarti kita akan mensubstitusikan X-nya sama dengan A sinus, kok A sinus? Akar 5 secant, bukan T lagi ya, tapi, boleh nggak? Bentar, saya lupa. Oh, oke. Ini U ya. Bukan X-nya, tapi U-nya yang kita gantikan. Salah. U-nya berarti akar 3 secant T. Terus, ya, nanti jadi gimana? Ini jadi integral 1 dibagi akar dari 3X kuadrat. Ini kan sudah berubah menjadi U kuadrat ya. Ini kita ubah saja jadi U kuadrat min A kuadrat. DU-nya apa ya? Saya harus ganti dulu di sini ya. DU-nya adalah akar pangkat 3 DX. Berarti akar 1 per akar pangkat 3-nya kita keluarkan dulu di depan, supaya belakangnya jadi DU. Gitu. Terus, apa yang kita gantikan? Ini berarti ya mau dijabarkan dulu kayak gini boleh, tapi kalau mau langsung keluar hasilnya seperti ini juga boleh. Ya, kembali mau ngambil positif apa negatif, kita ambil positifnya saja ya. Jadi ini 1 per akar pangkat 3 integral 1 per akar 3 tangen T. Kok akar 3? Kok akar 3 ya? Akar 5. Akar 5 tangen T dt. Ya, terus ini jadi apa? Ini berarti 1 per akar 15 integral 1 per tangen T dt. 1 per tangen T apa? Kalau males menjabarkan lagi, sebetulnya itu berarti jadi integral dari kotangen T ya. Saya menyediakan tabel integral di akhir bab. Ada integral dari tangen. Integral dari kotangen adalah 1 sin mutlak U plus C. Nah, ini 1 per akar 15 dari integral kotangen T. 1 per akar 15 dari kon mutlak sin T plus C. Gitu. Udah selesai belum ya? Kita harus mengembalikannya ke variabel semula. Masalahnya adalah kalau U sama dengan akar pangkat 3 dari secant T, berarti T
T-nya apa dong? Berarti 1/3U sama dengan sekant T, dan T-nya adalah arcus sekant dari 1/3U. Oke. Nah, terus mari kita lihat lagi langkah apa lagi yang harus kita lakukan. Nah, kita mau melakukan substitusi kembali. Ya. Bisa nggak ya ini kita selesaikan? Oke, mari kita coba saja ya. Berarti dengan menggunakan ini, kita substitusikan, ini menjadi 1/15 ln mutlak dari sin inverse sekant dari 1/3U, kurungnya berapa ya? 1, 2, mutlak plus C. Dan kita kembalikan juga ini ke variabel X-nya. Jadi ln mutlak sin inverse sekant 1/3, tadi U-nya T apa? U-nya adalah akar 3 dari X. Tutup. 1/15 ln mutlak sinus inverse sekant dari X plus C. Gitu. Selesai sih, cuma hasilnya memang tidak begitu cantik ya, karena saya belum melihat ada hubungan antara sinus dan inverse sekant sih yang bisa jadi kayak gini. Kecuali kayaknya nggak bisa ya si sekantnya diubah menjadi 1/cos. Bentar. Oh, bisa. Maaf, saya baru ingat. 1/15 ln mutlak sin ini inverse cosinus dari 1/x plus C. Tapi tentunya dengan batasan X tertentu ya. Ini jadi 1/15 ln mutlak dari, nah kalau sin cos inverse itu akar dari 1 min X kuadrat. Nah, akar dari 1 min 1/x kuadrat plus C. Mau disederhanakan lagi boleh. Ln mutlak akar dari apa nih, X kuadrat min 1. Mungkin bisa dikeluarkan gitu ya. Uh, 1/x. Plus C kalau masih nggak mau ada bentuk seperti ini, jadi 1/15 kali ln setengah ln X kuadrat min 1. Mutlak sih, mutlak. Dikurangi dengan ln X. Mutlak ya. Itu. Wow, soal yang dibuat asal-asalan hasilnya jadi panjang ini ya. Mari kita pakai cara yang lebih cepat di Maple. Tentunya di sini dia akan lebih mudah pada saat kita mensubstitusikan bentuk fungsinya dan substitusi baliknya gitu. Integration methods, kita coba masukkan fungsinya. Fungsi apa ya?
Fungsi awalnya yang mana sih? Oke, kita tuliskan integral dari 1 per akar pangkat 3. 1 dibagi 3 kali X kuadrat min 5. Gitu. Terus kita klik, pangkatnya lupa ya, pangkat setengah. 1/2. Kita klik start. Seperti ini. Betul ya? Sama kan cuma nulisnya jadi min 1/2. Terus kita apakan? Kita change U sama dengan akar pangkat 3 dari X, square root dari 3, kalikan dengan X, terus kita klik apply. Hasilnya jadi seperti ini. Sepertiga akar 3 itu kayaknya karena ada bentuk 1 per akar 3-nya ya. Kita keluarkan aja pakai constant multiple dulu. Nah, kita punya bentuknya seperti ini. Sekarang kita change lagi bukan U, apa tadi? Betul ya. U sama dengan akar pangkat 3 dari secant T. Jadi, square root 3 kali secant T. Kita klik apply lagi. Kok bentuknya jadi ajaib gini ya? Terus, kenapa bentuknya jadi gini ya? Bentar, saya jadi bingung. Kita klik get in. Are there factors in the expression that are constant? Oh, okay, constant multiple. Terus, kita get in lagi. Kayaknya harus dituliskan ulang gitu. Disuruh ganti variabel lagi. Oke. Kita change lagi. V-nya sama dengan 3 kali secant T. T pangkat 2 kurangnya 5. Kok jadi begini ya? Bentar, saya jadi bingung sendiri. Oke, disuruh keluarkan lagi constant multiple-nya. Terus, ganti variabel lagi. Ini kenapa hasilnya jadi ajaib begini ya? Berbeda dengan apa yang tadi kita kerjakan. Oke, bisa selesai nggak ya? Kayaknya sih bisa, cuma oke, kita change lagi UV. V sama dengan 3 kali V plus 15 pangkat 1/2. Klik apply. Tidak membantu ya. Get in lagi. Ya, terus suruh keluarin konstantnya. Oke, get in lagi. Oke, mari kita klik next step. Saya udah bingung ini gimana. Disuruh next step pun pusing dia mapelnya ya.
Kenapa muncul seperti ini ya? Ada yang kebayang nggak? U1-nya berarti apa ini ya? Wah, saya bingung juga nih, kenapa tiba-tiba menghasilkan seperti ini ya? Cara yang dihasilkannya beda. Anyway, kalau ini sih kita pakai constant multiple. Kita tadi nggak melakukan rewrite kan ya? Kalau rewrite sih mungkin aja ada sesuatu yang kita salah masukkan dan berubah jadi ajaib begini, tapi kayaknya nggak. Pakai power, udah sampai sini, terus next step lagi, next step lagi. Oh, ini sih sebetulnya tinggal revert aja. Revert lagi, reverting jadi banyak banget. Oke, hasilnya jadi kayak gini. 1/3 on dari mutlak min 3/3x ditambah akar dari 3x kuadrat min inf. Kayaknya jauh lebih rumit ya dibandingkan apa yang sudah kita kerjakan di sini. Oke, ya gimana juga Maple itu kan diatur oleh algoritma tertentu gitu, jadi pada saat dia menemukan bentuk-bentuk tertentu seperti ini, bayangannya dia harus ubah menjadi seperti ini. Cuma masalahnya saya nggak kebayang nih dari sini bisa jadi ke bawah ini apa yang harus disubstitusikan ya? Ada yang bisa membayangkan? Nanti kita pikirkan bersama ya. Supaya nggak terlalu lama, seingat saya sih contoh Maple yang ada di modul juga bentuknya kurang lebih seperti tadi ya. Kita mensubstitusikannya X sama dengan sin T. Nah, kita coba deh yang ini betul enggak. Nah, harusnya tidak serumit yang ini. Tools, seperti tadi kita pakai integration methods. Terus kita masukkan fungsinya 2x min 3 dibagi dengan 2x min 3 dibagi dengan akar dari 1 min x kuadrat. Berapa tadi? 2x min 3. Min 3 dibagi dengan akar dari 1 min x kuadrat. Gitu ya. Kita klik start, mudah-mudahan tidak salah input. Oke, seperti ini. Terus kita ganti variabelnya X sama dengan A sinus T. Tapi di sini A-nya kan 1 ya, A kuadratnya 1, berarti A-nya 1. Sehingga X-nya bisa langsung kita tuliskan sebagai sinus T. Klik apply. Dapat seperti ini, 2 sinus T min 3 dt. Jauh lebih sederhana ya daripada yang tadi. Terus diapakan? Kita klik constant multiple. Salah, nggak boleh ya. Kita harus pisahkan dulu ini. Ada tanda negatifnya, kita klik difference. Mau pakai sum juga boleh sih. Saya klik difference, tapi keluar hasilnya yang sum, ini aneh. Oke, constant. Terus constant multiple buat keluarin 2-nya. Untuk menyelesaikan integral dari sin t dt, kita klik trig, lalu klik sin. Oke. Nah, terus variabelnya kan masih T, kita kembalikan, kita revert ke variabel X. Hasilnya dapat seperti ini. Udah close. Gitu.
Gitu. Jadi apa ya, kalau menemukan bentuk yang seperti ini, pilih aja substitusinya apakah mau pakai A sinus T, A tangen T, atau A sekan T. Gitu. Jangan khawatir dengan substitusi baliknya, kalau pakai maple sih bisa langsung klik revert, dan nanti kembali ke variabel semula secara otomatis. Tapi kalau kita lakukan secara manual ya kita mesti cari hubungan antara fungsi trigonometri dengan fungsi inverse-nya. Gitu. Bentuk yang terakhir adalah bentuk integral fungsi rasional. Seingat saya Bu Yani itu nyebutnya fungsi fraksial deh. Karena fraction ya, pembagian. Tapi saya sendiri suka nyebutnya fungsi rasional. Kenapa? Karena bentuknya kayak bilangan rasional kan. M per N dengan M dan N-nya sama-sama bilangan bulat, hanya saja kalau di sini bentuknya adalah fungsi rasional dibagi dengan fungsi rasional. Salah. Fungsi polinom dibagi dengan fungsi polinom. Nah, seperti tadi sudah saya sebut, jadi ada dua macam, ada fungsi rasional yang sejati sama yang tidak sejati. Cirinya kita lihat aja mana yang lebih tinggi pangkat dari polinomnya, apakah pembilang atau penyebut. Kalau sama atau lebih besar yang pembilangnya, berarti itu bukan integral, bukan fungsi rasional yang sejati. Kenapa? Karena bisa kita bagi dulu. Masih bisa kita bagi menjadi seperti ini. Gitu. Nah, ada beberapa strategi untuk menyelesaikan integral fungsi rasional ini. Yang pertama, tentu kalau misalnya kita bisa memilih pembaginya atau penyebutnya ini sebagai U. Tuh, terus ya, dan cocok bagian penyebutnya sebagai diferensialnya. Seperti contoh di nomor 30. Ini mah cukup mudah lah ya. Nah, kemudian yang kedua itu kalau ini apa ya? Bentar. Oh, ini juga masih bisa ya pakai substitusi biasa, maksudnya pakai apa? Aturan pangkat yang diperumum. Contoh 29 dan contoh 30. Nah, tapi kalau ternyata kita cek ya, yang ini turunannya kan 2x min 1 dx. Tapi yang atasnya 3x min 1. Terus gimana dong menyelesaikannya? Nah, tapi kita perhatikan, berarti nggak bisa kalau kita pilih U-nya adalah x kuadrat min x min 6. Kenapa? Karena diferensialnya nanti nggak sesuai gitu dengan apa yang kita punya di sini. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah ternyata bagian penyebutnya ini bisa kita faktorkan menjadi x plus 2 dan x min 3. Nah, supaya kita bisa pecah menjadi sesuatu dibagi x plus 2 ditambah dengan sesuatu dibagi x min 3. Ya nggak? Karena kalau kayak misalkan kita mau ini rata-rata yang di sebelah mana lagi ya? Sini lagi deh. Nah, jadi kalau misalnya kita punya kalau misalnya kita punya 1 per A ditambah 1 per B gitu ya, untuk suatu bilangan rasional. Ini kan sama dengan A plus B dibagi, kebalik mungkin ya. Ini kan sama dengan B dibagi dengan AB ditambah dengan A dibagi dengan AB gitu. Mungkin kalau misalnya atasnya ini bukan 1, tapi apa? Misalnya A per B ditambah dengan C per D, berarti kita kan bisa tuliskan ini sebagai AD per B kali D ditambah BC dibagi dengan B kali D. Jadi nanti AD plus BC dibagi BD. Nah, kurang lebih kita ingin membalik prosesnya gitu. Jadi tadinya kita punya yang ini, kita ingin cari jadi seperti ini. Ya. Nah,
Misalnya di contoh 31, kita kan punya bentuknya itu 3x min 1 dibagi x kuadrat min x min 6. Nah, kita mencari suatu bilangan A dan B sehingga ini menjadi x min 2, dibalik x plus 2 dan x min 3 gitu ya. Kenapa? Karena x kuadrat min x min 6 sama dengan x min 3 kali x plus 2. Betul nggak? Betul ya? Kalau misalnya nggak ingat atau kesulitan untuk mencari faktornya, kita bisa minta bantuan Maple dengan mengetikkan vektor. Kemudian fungsinya masukkan x kuadrat min x min x min 6. Kayaknya ini saya zoom deh. Jumbo. Nah, terus kita klik enter. Keluar faktornya seperti itu ya. Dengan menggunakan vektor dari masukan polinomnya. Seperti itu. Terus gimana? Terus ya ini kita coba jabarkan dulu nih yang sebelah kanannya jadi apa ya? Yang sebelah kanannya berarti A kali X min 3 ditambah B kali X plus 2. Dua-duanya dibagi dengan X kuadrat min X min 6. Kenapa? Karena hasil kalinya kan sama dengan yang kiri ya. Terus gimana kita akan dapatkan ini AX min 3A ditambah BX plus 2B dibagi X kuadrat min X min 6. Terus kita ini dibagi X kuadrat min X min 6. Kalau bawahnya kan udah jelas sama ya, berarti tinggal kita samakan bagian atasnya nih. Maka akan kita dapatkan sistem persamaan linear. Kita tidak pindah ke kuliah Ale ya. A plus B-nya sama dengan 3. Ya enggak, karena AX plus BX sama dengan 3X. Terus min 3A plus 2B sama dengan min 1. Eliminasi aja ya. Kita kali 3. Ini kali 1. Yang mau pakai OBE boleh. 3A plus 3B sama dengan 9, min 3A plus 2B sama dengan min 1. Kita jumlahkan jadi 5B-nya sama dengan 8, atau B-nya adalah 8/5. Oke, kalau B-nya 8/5, berarti A-nya adalah 3 dikurangi 8/5, 7/5 ya. Karena 15/5 dikurangi 8/5. Gitu. Sehingga apa? Sehingga yang tadinya bentuk integralnya adalah 3x min 1 dibagi dengan x kuadrat min x min 5, jadinya ini 7/5 dibagi dengan x plus 2 dx ditambah dengan 8/5 dibagi x min 3 dx. Nah, kalau udah seperti ini, kita bisa memisalkan U-nya sebagai x plus 2, terus ini V-nya sebagai x min 3, dan akan didapat integralnya seperti ini. Gitu. Tapi hati-hati, kenapa? Karena kalau kebetulan pada soal yang dituliskan di sini, faktornya adalah faktor yang berbeda gitu ya, antara faktor pertama dengan yang kedua. Tapi kalau faktornya kembar, pemisalannya jadi berbeda. Misalnya, oke, saya berikan contoh lagi di sini, integral dari 1 dibagi x kuadrat plus 2x plus 1 x. Berarti kan ini bentuknya integral dari 1 per x plus 1 kuadrat ya. Dx. Nah, pemisalannya tidak dengan A dibagi dengan X plus 1 ditambah B dikalikan dengan X plus 1. Tapi di sini A dibagi X plus 1, tapi di suku keduanya BX plus C. Gitu. Bentuk pemisalannya seperti ini. Nanti terus gimana? Terus
sama kayak tadi sih kita lakukan pemisalan, berarti ini kan A dikalikan X plus 1 ditambah dengan BX plus C dikalikan dengan X plus 1, nanti ini dibagi dengan X plus 1. X plus 1 kuadrat. Jadinya apa? AX plus A plus BX kuadrat plus 2, kok 2 sih? B plus C ya? Oke, B plus C X plus C. X plus 1 kuadrat. Selanjutnya berarti kita akan dapatkan bahwa B-nya sama dengan 0. Benar ya? Kayaknya ada yang aneh. Oh salah, kalau ini nggak bisa kita misalkan seperti ini. Oke, maaf soalnya saya ganti sedikit ya. Karena kalau bentuknya gini, kita bisa langsung milih U-nya sama dengan X plus 1 ya. Oke, kita misalkan ini 2X plus 3 gitu. Biar lebih menarik. Tapi B-nya tetap 0 ya. B-nya 0, tapi A-nya jadi apa? A-nya jadi ada X kuadratnya mana aja ya? Bentar. Saya jadi bingung sendiri. A plus B plus C-nya harus sama dengan 2. Dan satu lagi kita akan dapatkan A plus C-nya sama dengan 3. Nah, nanti digantikan lagi kalau kok kayaknya ada yang aneh ya. Sebentar ya, saya cek kembali di pengerjaannya gimana. Oh, salah. Salah. Ya, saya cek lagi. Oh, salah nih. Maaf ya. Jadi bukan atasnya tetap konstanta, tapi bawahnya dikuadratkan. Nah, gitu. Oke, jadi ya, jadi atasnya, bawahnya sih tetap. Atasnya berubah menjadi A kali X plus 1 kuadrat ditambah B kali X plus 1 dibagi dengan X plus 1 kuadrat. Ini jadi AX kuadrat plus 2A plus B kali X ditambah dengan A plus B. Itu. Sehingga kita akan dapatkan A-nya 0 ya. Aneh ya. A-nya berarti sama dengan 0. 2A plus B-nya akan sama dengan 2.
terus A plus B-nya sama dengan 3. Kalau dikurangi 2A-nya sama dengan kok kayaknya masih aneh ya? Tidak konsisten. Benar nggak sih? Oh apa? Ini nggak dikuadratkan ya? Ini nggak dikuadratkan dan ini nggak perlu kita kalikan lagi. Salah lagi. Oke. Maaf, salah waktu menyamakan penyebut, jadi harusnya ini AX plus A plus B. Jadi A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan A plus B-nya 3, berarti B-nya 1. Oke, maka ini akan didapat ini 2 dibagi X plus 1 ditambah 1 dibagi X plus 1. Kode. Gitu. Oke, selanjutnya sih kita pakai pemisalan yang biasa. Kita coba saja soal yang ini. Seperti tadi kita pakai tutors, calculus single variable, integration methods. Kita masukkan fungsinya apa tadi? 2x plus 3 ya. Dibagi dengan x plus 1 pangkat 2. Klik start. Terus kalau di sini kita rewrite dulu. Rewrite jadi apa? Kalau males saya kopikan dulu ya. Kita rewrite bentuk ini menjadi apa tadi? 2 dibagi X plus 1 ditambah dengan 1 dibagi dengan X plus 1 pangkat 2. Atau kurungnya jadi ada temannya lagi ya. Oke, mudah-mudahan nggak salah ketik. Klik apply. Seperti ini. Terus kita pakai sum. Kita pakai constant multiple dulu. Terus kita change. U sama dengan X plus 1. Apply. Power. Terus kita change juga. V sama dengan X plus 1. Apply. Power juga. Terus kita revert 2 kali ya. Nah, keluar hasilnya seperti ini. Cukup sederhana. Kalau pengerjaan di ininya hanya saja kita harus memastikan bagaimana cara merewrite-nya. Jadi mengubah yang tadinya cuma satu suku menjadi beberapa suku seperti ini. Oke. Untuk strategi yang terakhir, ada nggak ya? Oh, ada. Nah, untuk strategi yang terakhir, jadi mirip dengan yang tadi, sebetulnya bentuknya hanya saja bagian bawahnya itu nggak bisa kita faktorkan gitu. Kalau bisa difaktorkan sih ya mendingan pakai cara yang tadi, kita faktorkan dulu, cek apakah ada yang berulang faktornya atau tidak. Ya, kemudian ya tadi ya dipisahkan. Nah, tapi kalau misalnya ini pangkatnya pangkat 2 saja, atau pangkat 4 atau pangkat 6, jadi pangkat yang bentuknya genap. Nah, terus kembali diferensialnya nggak cocok. Nah, berarti kalau ini sih kebetulan bedanya hanya di bagian konstantanya aja ya. Jadi 2x plus 2, padahal harusnya diferensialnya itu 2x min 4. Ini kita modifikasi supaya 2x plus 2-nya ini ada bentuk 2x min 4-nya.
Jadi 2 itu kan sama dengan 6 dikurangi 4. Kita tuliskan seperti ini, 2x kurangi 4 tambah 6. Terus, jadi kita punya 2 buah bentuk integral, integral dari 2x min 4 dibagi x kuadrat min 4x plus 8, ditambah dengan integral dari 6 dibagi x kuadrat min 4x plus 8x. Gitu. Terus gimana? Oke, yang ininya mau bisa lah ya kita selesaikan. Kita misalkan aja U-nya sebagai bagian bawahnya x kuadrat min 4x plus 8. Nanti ini menjadi DU-nya. Nah, yang jadi masalah untuk yang ini, kita pakai cara melengkapkan kuadrat. Hanya saja perhatikan di tabel integral lagi. Nah, ini ada yang bentuknya 1 dibagi A kuadrat ditambah U kuadrat, ada yang 1 dibagi dengan A kuadrat minus U kuadrat, ada satu lagi yang 1 dibagi U kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, periksa kira-kira yang mana yang akan yang mana yang akan cocok dengan fungsi yang kita punya, apakah yang nomor 17, nomor 19, atau nomor 20. Ini tergantung dengan hasil saat kita melengkapkan kuadrat seperti yang ini, gitu ya. Oh, ternyata kalau x kuadrat min 4x plus 8 ini tuh sama dengan x kuadrat min 4x plus 4, gitu, supaya ini jadi x min 2 kuadrat, dan ditambah dengan 4. Oh, 4-nya ini bisa jadi 2 pangkat 2, gitu. Sehingga yang kita punya ini bentuknya adalah U kuadrat, 1 dibagi U kuadrat plus A kuadrat. Nah, bentuk yang cocok itu yang menghasilkan inverse tangen. Kalau udah nemu seperti ini, kita tinggal masukkan ke rumusnya aja yang ada di tabel integral. Yang menyulitkan di sini mungkin waktu melengkapkan kuadratnya ya, karena kita mesti cek apakah koefisien dari x kuadratnya ini positif apa negatif, sama seperti tadi kita menggunakan substitusi dengan fungsi trigonometri, gitu ya. Kita periksa apakah koefisien x-nya positif atau negatif. Nanti kalau koefisien x-nya kebetulan di sini positif, kita cek juga nanti koefisien A kuadratnya itu positif apa negatif. Gitu. Oh ya, dan sama seperti tadi mungkin A-nya ini tidak bilangan bulat ya. Jadi mungkin aja bentuknya ada akar-akarnya. Seperti itu. Kalau mau pakai ini gimana ya caranya? Kurang lebih seperti tadi lah ya. Kita bisa pakai U sama dengan sesuatu gitu, atau mau pakai, oh sebentar. Rasanya sih ada yang bisa langsung ke inverse trigonometry ya. Coba bisa nggak kalau 1 dibagi 1 plus x kuadrat, bisa nggak pakai langsung tangan? Oh, nggak boleh juga. Mungkin ini langsung hanya untuk ini ya. Tangan. Oh ya, oke. Ya, jadi kayaknya kalau menemukan bentuk-bentuk seperti ini, seperti mana? Seperti yang ini, di Maple-nya nggak bisa langsung kita substitusikan kayak gini ya, jadi 1 per akar dari A kuadrat min U kuadrat sama dengan inverse sinus. Nggak, jadi harus pakai substitusi dengan fungsi trigonometri seperti yang ada di 7.2. Gitu. Oke, sepertinya sudah cukup memusingkan ya. Kita langsung lihat mana yang kira-kira cukup mudah ya untuk tugasnya. Kayak nomor 1 lah ya. Nomor 1 ini untuk latihan ini, terus ini mungkin 1,
8, satu lagi. Ini yang menggunakan U sama dengan akar pangkat 3X plus P. Ini yang memanfaatkan kita mensubstitusikan U-nya sama dengan sekan ya, berarti kalau yang ini U sama dengan sekan. Mate, kemudian atau pakai yang tangan. Yang tangan yang mana ya? Bentar, saya cari dulu. Yang mana ya bisa pakai tangan? Kayaknya nggak ada ya. Kayaknya nggak ada yang bisa pakai substitusi pakai tangan. Substitusi pakai sin sih ada. Oke. Yang ini aja ya. Saya khawatirnya substitusi pakai sekan terjadi yang seperti saya tadi. 1, 4, satu lagi yang 11 mungkin ya. Oke, silahkan dicoba. 3 soal saja cukup ya. Untuk tugas video sendiri, ya 3 soal yang masing-masing mewakili bentuk substitusi khususnya. Untuk tugas video pakainya ya ini aja ya. Gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Udah pusing semua kali ya. Ya, Bu, pusing. Ya ini memang untuk substitusi bentuk khusus ini yang bentuknya memang khusus banget gitu. Jadi kalau kita latihan jarang latihan nanti nggak kebayang gitu. Ini substitusinya mesti pakai yang mana? Mesti pakai yang sin, mesti yang pakai cos, atau justru pakai yang dipisahkan tadi gitu ya, difaktorkan. Ya kuncinya memang latihan gitu, sama ya lihat-lihat aja contoh-contoh soal yang ada seperti apa. Tentunya kalau udah kepepet ya di Maple kita bisa selalu klik next step dan all steps ya. Cuma ya seperti yang terjadi pada saya tadi, saya nggak kebayang nih kok jadinya begitu gitu. Kenapa bisa jadi hasilnya begini ya? Maple-nya kan nggak ngasih tahu apa yang disubstitusikan. Gitu. Kita mesti cari tahu sendiri. Seperti itu. Oke. Baik, kalau gitu mungkin saya serahkan ke Aslem gitu ya. Apakah ada yang mau dibahas gitu dalam kelompok kecil? Nah, nanti akan saya share filenya seperti biasa ya. Oke, sekian mungkin dari saya. Jika ada yang perlu dibahas, boleh kontak kembali ya. Oh iya, tolong ada perwakilan kelas untuk memverifikasi BAP minggu kemarin ya, seperti biasa. Cuma sayang sekali yang minggu kemarin yang isi soal latihannya sedikit ya, cuma 31 orang, biasanya yang isi itu 34-35. Kesulitannya kenapa nih? Yang nomor terakhirnya gitu susah? Banyak yang gak ngumpulin. Gak tahu ya, mungkin nggak hadir juga yang gak ngumpulin. Karena sekarang pesertanya 30 orang dikurangi para aslab dan saya cuma 25 ya yang ikut. Anyway, yang kalau memang belum sempat mengumpulkan, ya saya ingatkan kembali bahwa nanti bisa ikut ujian praktikum atau enggak kan dilihat dari
keseluruhan komponen ya harus 80% tes awal 80% mengikuti, tugas 80% mengerjakan dan mengumpulkan, terus videonya juga minimal 80% mengumpulkan. Tuh, bagi yang belum mencapai bolongnya udah lebih dari 2 tuh, tolong segera mengejar pengumpulannya ya. Di e-kuliah sendiri tidak saya kunci, jadi masih tetap bisa mengumpulkan meskipun nanti akan ada catatan di e-kuliahnya bahwa terlambat mengumpulkan berapa lama. Gitu. Baik, saya izin duluan mungkin ya, untuk minggu depan kita akan lanjutkan materinya tentang integral tak wajar. Ya, sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bu. Ini saya pindahkan hostnya ke Ali. Oke, saya pamit ya.